Hai, untuk tugas UAS, kalian wajib menggunakan template admin yang sudah kita bangun ya selama pertemuan. Kemudian kenapa saya wajibkan template untuk admin? Itu untuk mencegah kalian tugas UASnya itu hasil copy paste dari kelas lain, atau hasil tugasnya itu hasil download ya di internet. Makanya kalian wajib menggunakan template admin yang sudah kita bangun ya. Kemudian template yang kedua yaitu template frontend. Itu bebas ya. Kalian boleh gunakan template apapun boleh. Kalian bisa download template gratisnya di link yang sudah saya bagikan, atau kalian boleh juga download dari tempat lainnya. Jadi nantinya di template yang kemarin sudah kita bangun, tinggal kalian tambahkan menu-menu yang sesuai ya di tugasnya, atau kalian juga bisa boleh tambahkan menu lainnya. Intinya ada beberapa menu yang wajib ya. Contohnya kalau nantinya kalian buat berita, kurang lebih contoh tampilan formnya tuh seperti ini ya. Kalau kalian tambah data berita, nanti ada tanggal berita, kemudian publish atau tidak. Ini opsional ya, kalian mau buat atau tidak juga tidak apa-apa. Kalau di publish, nanti beritanya tampil di depannya. Tapi kalau tidak di publishnya no, berarti dia hanya berupa draft. Artinya data berita itu hanya bisa dilihat oleh admin, dia belum tampil di depan. Dan kalau berita, biasanya ada sampul ya, ada gambarnya, ada judulnya, dan ada isi beritanya. Nah, tentunya berita tuh seperti ini ya. Nah, ini ada berita. Nanti kalau diklik, baru dia muncul isi berita semuanya. Kemudian ada juga untuk galeri video ya. Kalau galeri video, untuk formnya yang kalian input itu hanya ID video dari YouTube ya. Contohnya kalau kita buka YouTube, kemudian kalian cari video no copyright. Kalau kalian buka salah satu videonya ya, yang mana ID di sini tuh yang ini, yang V sama dengan, kemudian ada teks random, itu ID-nya ya. Itu saja yang kalian input di dalam database. Nantinya bagaimana kalau kalian mau tampilkan di halaman depan, nanti tampilannya seperti ini. Itu kalian bisa bungkus dengan iframe ya. Kalian bisa cari iframe YouTube. Nah, ini contohnya. Nah, ini scriptnya ya. Tinggal nanti kalian ganti teks random ini dengan ID tadi yang kalian copy dari link YouTube, kalian masukkan ke dalam database. Nanti untuk cetaknya kalian gunakan tag iframe, atau kalian boleh gunakan cara lainnya ya. Kemudian kalau galeri foto ya, ada dua cara ya. Yang pertama, kalian bisa buat dulu albumnya, atau kalau kalian tidak mau buat albumnya, langsung saja kalian tampilkan, kalian upload fotonya juga boleh. Kalau kalian buat dulu albumnya, kemudian nanti baru kalian tambahkan fotonya ya. Ya, ini tambahkan foto. Kemudian selanjutnya kalian tampilkan di halaman depan. Nah, ini sudah ada. Kalau kalian buat albumnya lebih bagus ya. Jadi datanya itu ditampilkan berdasarkan albumnya. Nanti pada saat kalian klik albumnya, baru muncul
semua fotonya. Kemudian ada kontak ya. Nah, ini kontak. Nah, ini kontak. Nanti kalian bisa buat sebuah menu form untuk kontak. Kontaknya kalian bisa isi alamat, tergantung dari template kalian ya. Kalau di templatenya ada link sosial media, kalian bisa juga buat form untuk sosial medianya. Nanti tinggal kalian cetak sesuai dengan tampilan template yang kalian gunakan. Kalau kebetulan ini tampilan kontaknya seperti ini ya. Dia ada alamat, telepon, email, kemudian ada link sosial medianya. Kalau tidak ada link sosial medianya juga tidak masalah ya. Yang jelasnya ada alamat, telepon, dan email. Ya, itu untuk dari segi tampilannya. Kemudian dari segi pengujian, jadi nanti webnya kalian online kan, mau hostingan gratis atau hostingan berbayar juga boleh. Setelah kalian online kan, kalian wajib mengecek semua fitur CRUD-nya di bagian admin. Itu tidak boleh ada yang error ya. Misalkan kalau untuk beranda, misalkan tambah data prodi, jadi kalian cek tambah datanya, apakah tambah datanya pada saat kalian isi formnya dan kalian simpan itu tidak ada yang error. Kemudian kalian tes lagi di bagian ubahnya. Kemudian yang terakhir kalian tes di bagian hapus datanya ya. Itu kalian cek di semua menu form yang kalian buat. Kemudian ada beberapa menu ya yang sudah saya buat, itu kalian tidak perlu uji coba kembali. Kalian cukup uji coba menu-menu yang kalian buat ya. Setelah selesai pengujian uji coba, kemudian kalian pilih ya, kalian pilih salah satu menu yang nantinya akan kalian jelaskan mulai dari struktur database-nya sampai dengan tampilannya. Jadi misalkan untuk orang pertama dia pilih galeri video. Jadi nanti dia akan menjelaskan bagaimana struktur tabelnya di database, kenapa dia varchar, kenapa dia integer, kemudian kenapa panjangnya 255, kenapa panjangnya harus 128, itu kalian jelaskan. Setelah itu kalian jelaskan alurnya dari secara tampilan, kemudian dijelaskan juga scriptnya. Jadi pilih salah satu modulnya ya. Kalau kalian pilih video berarti cukup jelaskan tampilan videonya saja. Kemudian kalian jelaskan juga sampai dia bisa tampil di halaman depannya. Nanti orang kedua dia akan pilih lagi menu lainnya, tergantung dari aplikasi yang kalian buat. Misalkan orang kedua dia pilih foto ya, jadi dijelaskan lagi database-nya, kemudian bagaimana alur sistem CRUD-nya, tampilan dan script-nya. Yang terakhir, kalian akan lakukan pengujian ya, pengujian kecepatan loading dari website kalian. Kalian tidak perlu memperbaikinya ya. Kalian cukup saja uji. Nanti kita akan lihat berapa skor yang hasil ujinya ya. Sekian untuk penjelasan UAS-nya.